Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا جميع نعمه ومننه علينا حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المسجد المتقين المبارك وفي هذه فرصة طيبة نصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون الكرام معاشر المسلمين ورحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian kita ini. InsyaAllah kita akan melanjutkan kembali al-bahthu, pembahasan kita di dalam kitab Fiqh Al-Muyassar. Terakhir pertemuan yang lalu kita telah membahas sampai dengan akhir dari bab yang pertama, tapi kita masih di dalam kitab Thaharah. Kita sudah di bagian yang ke-6 sudah selesai. InsyaAllah apa yang kita bahas pembelajaran yang telah lalu bisa kita murojaah kembali lalu kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita, karena di dalam syariat Islam tidak ada pemaksaan terhadap suatu perkara atau syariat Allah Ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali, yakni di bab yang kedua dari kitab Thaharah, yakni pembahasan tentang al-aniyah. Al-aniyah yakni tentang bejana. Al-bab tsani fil aniyati wa fihi iddati masail. Jadi bab yang kedua ini membahas tentang bejana dan beberapa perkara atau permasalahan di dalamnya. Sama dengan bab yang pertama, ada beberapa permasalahan di dalam bab yang kedua ini, yakni pembahasan tentang al-aniyah atau bejana. Apa itu bejana atau al-aniyah? Al-aniyah ialah al-aw'iyatu allati yuhfadhu fiha al-ma'u wa ghairuhu sa'un kanat al-hadid aw min ghairi. Jadi bejana adalah seperti yang tertulis ya juga di dalam kitab ini di halaman 9, adalah wadah tempat penyimpanan air wa ghairuh dan selainnya, sawa'un kanat min al-hadid, baik ia terbuat dari besi atau selainnya. Jadi apapun yang kita dapatkan bejana, tempat di dalamnya menyimpan air, menyimpan beras, apapun perkakas-perkakas tempat untuk menyimpan, ya, itu namanya bejana. Baik dari besi, dari aluminium, dari kayu atau segala macam.
yang juga dari emas, dari perak. Nah, itu nanti pembahasan kita dalam bab ini. Jadi hukum asalnya adalah mubah, boleh. Hukum asalnya adalah mubah. Jadi di dalam bab yang kedua ini kita membahas tentang hukum penggunaan bejana, dan kita kembalikan kepada hukum asal bejana tersebut. Hukum asalnya adalah mubah. Karena apa? Karena bejana ini termasuk dari bagian apa? Perkara dunia, amrud dunia. Jadi bejana ini bagian dari amrud dunia, perkara dunia. Karena di dalam kaidah usul disebutkan al-aslu fil asya al-ibah. Karena hukum segala sesuatu itu adalah ibah, adalah mubah. Akan tetapi hal ini hanya berkaitan dengan amrud dunia saja. Ya. Amrud dunia. Tidak ada hubungannya dengan urusan atau perkara syariat Allah Ta'ala, kemudian syariatnya Rasulullah SAW. Jadi jangan pernah menghubungkan kaidah usul al-aslu ya fil asya'i al-ibahah itu dalam perkara-perkara ubudiyah. Karena berbahaya. Ya, jadi kaidah usul diterapkan di dalam perkara-perkara ubudiyah. Jadi yang harus kita lihat adalah bagaimana dalil-dalil tersebut diambil, kemudian penggunaan dalil-dalil tersebut. Itu kaidah usul fiqh. Kemudian yang ketiga, siapa yang menggunakan dalil tersebut. Maka dari itu para ulama menyimpulkan kaidah usul fiqh bahwasannya ada 3 pokok yang terdapat di dalam kaidah tersebut yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan fikih. Ya. Apa saja itu? Ma'rifatu dalailil, mengetahui dalil-dalil. Yang sifatnya seperti apa? Yang sifatnya ijmalan. Ma'rifatu dalail fiqhi ijmalan. Jadi mengetahui dalil-dalil yang sifatnya ijmal atau global. Ijmal itu global. Ya. Wa kaifiyati al-istifadati minha, dan bagaimana cara penggunaan dalil-dalil tersebut. Ya, makanya kenapa dalam kaidah usul yang tadi tidak bisa digunakan dalam ranah ubudiyah, dalam ranah ibadah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, wa hal mustafid, dan orang-orang yang mujtahid dalam hal ini ya, keadaan orang-orang yang mujtahid di dalam menggunakan dalil tersebut. Bagaimana keadaannya pada saat mengambil dalil-dalil tersebut sebagai suatu kesimpulan hukum. Seperti itu. Inilah definisi daripada usul fiqh. Maka kita berpijak dari sini. Seperti halnya di dalam hadis Musa bin Talhah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, aku pernah bersama Rasulullah melewati sebuah kaum atau suatu kaum yang mereka lagi berada di atas pohon kurma. Apa yang mereka lakukan? Ya, ini mereka melakukan penyerbukan. Jadi melakukan penyerbukan
jantan di atas betina. Ini memang pernah saya lihat itu ya. Jadi untuk menghasilkan sebuah kurma yang baik, yang ajib, itu harus melakukan penyerbukan. Jadi tidak bisa tanam kurma kemudian tumbuh. Itu pun hasilnya buruk. Ya, maka harus dilakukan penyerbukan. Ketika hal tersebut dilakukan, maka Rasulullah bersabda, saya duga ini tidak berguna sedikit pun. Ini ra'yunya Rasulullah SAW. Karena ini perkataan Rasulullah, setiap sahabat itu pasti taat dengan Rasulullah. Kemudian At-Talha mengatakan kepada mereka bahwasannya Rasulullah memerintahkan kepada kalian untuk menghentikan perbuatan tersebut. Ya. Jadi suruh berhenti, penyerbukannya suruh berhenti. Ini berhubungan dengan nanti masalah bejana ini ya, pengambilan dalil. Lalu setelah ditinggalkan, walhasil memang hasilnya tidak menjadi baik kurmanya. Ya, di dalam riwayat yang lain disebutkan melapor pada Rasulullah bahwasannya memang hasil kurmanya tidak menjadi lebih baik, seperti itu. Lalu Rasulullah bersabda, jika hal itu berguna bagi mereka, maka hendaklah mereka lakukan hal itu. Sebab aku tidak lain hanya menduga, dan janganlah kalian menyalahkan aku mengenai perkara ini. Ya. Jadi untuk perkara dunia janganlah menyalahkan aku. Kalau dalam riwayat lain disebutkan, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian itu lebih paham, lebih mengetahui daripada urusan-urusan dunia kalian. Ya. Kalau urusan dunia kalian tuh lebih paham daripada aku, itu sinyal yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi nanti kita hubungkan dengan pengambilan dalil ini supaya kita tidak salah nanti dalam penggunaan dalil-dalilnya. Namun jika aku berbicara pada kalian sesuatu dari Allah, maka ambillah itu, karena aku tidaklah pernah berdusta kepada Allah Azza wa Jalla mengenai suatu perkara apapun yang telah Allah wahyukan kepadaku. Ya. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah mengenai perkara apa? Perkara agama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk apa? Mengatur perkara apa? Perkara akhirat kita. Perkara agama kita. Bukan perkara dunia. Maka perkara dunia itu adalah perkara-perkara yang kamu lebih paham. Bukan Rasulullah tidak paham. Ya, tapi kalian tuh lebih paham. Ibaratnya ada seorang ulama, ya, seorang ulama tentunya tidak mengerti perkara-perkara masalah IT segala macam. Ya, walaupun sebagian di zaman mutaakhirin sekarang seorang dai itu ahli juga ya masalah IT seperti itu. Tapi tidak semuanya. Karena ada orang yang lebih mengetahui daripada dia mengenai perkara-perkara tersebut. Seperti itu. Jadi penggunaan dalil ketika Rasulullah mengatakan wa antum a'lamu bi amri dunyakum, itu tidak boleh kita gunakan dalam perkara-perkara bahwasannya di dalam mengambil kesimpulan hukum di dalam perkara-perkara ubudiyah, perkara-perkara ibadah, itu boleh dengan sekehendak hati kita. Ya. Jadi jangan berpijak dari hadis ini. Sebagaimana Imam Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan, sabda Rasulullah berupa pendapat ra'yu adalah dalam perkara dunia dan ma'aish, dalam pemenuhan
kebutuhan atau mata pencaharian, ma'isyah gitu. Jadi seperti itu. Bukan sebagai tasyri', bukan sebagai dalam rangka penetapan hukum-hukum syariat. Maksudnya kamu lebih tahu itu bukan dalam perkara-perkara syariat Allah Ta'ala. Kalau dalam perkara syariat aku yang lebih tahu, akulah pakarnya. Nah, tapi kalau dalam urusan-urusan dunia mungkin kalian yang lebih tahu dalam perkara itu. Bisa dipahami jemaah? Nah, itu yang dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim. Dan apa yang beliau pandang sebagai syariah itu wajib untuk diamalkan. Sehingga Rasulullah SAW itu diutus untuk apa? Mengatur perkara-perkara agama ini, mengurus perkara-perkara agama. Untuk siapa? Untuk kita. Tidak ada Rasulullah turun untuk mengatur perkara-perkara apa, misalnya buat jembatan layang, tidak ada ya. Ya, ngurus-ngurus perhitungan ya, konstruksi, tidak ada. Rasulullah tidak mengurus masalah itu. Ya. Tapi ada ustadz hitung-hitungan syar'i, penentuan apa? Misalnya penentuan zakat fitrah atau ilmu waris. Nah, Rasulullah ajarkan. Karena itu perkara apa? Perkara syariat. Ada dalam firman Allah Ta'ala. Seperti itu. Tapi kalau perkara-perkara seperti buat masjid seperti ini, kolomnya seperti apa, Rasulullah tidak ngatur masalah itu. Ya. Maka wajar kalau Rasulullah mengatakan bahwasannya kalian itu lebih paham dari aku bi amri dunyakum, dalam urusan-urusan dunia kalian. Nah, maka dari itu para ulama menyimpulkan dalam perkara ini, yaitu kaidah usul, yaitu al-aslu fil asya' al-ibahah, yang seperti yang disebutkan tadi, bahwa hukum asal segala sesuatu itu ibahah. Berarti apapun yang berkaitan dengan urusan duniawi maka ibahah, boleh. Sampai kapan bolehnya? Sampai dengan adanya dalil yang melarang hal tersebut. Nah, seperti itu ya. Ini urusan dunia. Nanti jangan dibalik ya, kaidah usulnya jangan dibalik. Kalau dibalik berbahaya. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Maka aku boleh mengamalkan hal ini, kamu nggak boleh ngelarang saya. Ya, kalau kamu melarang saya, mana dalil pelarangannya? Nah, ini keliru. Ya, akhirnya orang seenak saja untuk melakukan perkara-perkara agama Allah Ta'ala. Seperti itu. Ya. Tapi kalau dalam perkara-perkara dunia, maka ini diperbolehkan. Sampai dengan nanti ada dalil yang melarangnya. Makan jeruk, makan durian, boleh tidak? Boleh. Loh, kok boleh Ustaz? Dari mana dalilnya? Kita kembalikan. Mana dalil melarangnya? Kalau ada dalil yang melarangnya, berarti berubah hukum asal tersebut ke dalam hukum yang lainnya. Dari mulai dia halal, apa? Dia halal, dia mubah, berubah menjadi haram. Contoh apa? Babi. Ada tidak dalil yang melarangnya? Khamar. Ada tidak dalil melarangnya? Ada. Seperti itu. Jangan perkara ubudiyah, jangan perkara ibadah. Ya. Berbeda dengan perkara-perkara akhirat, perkara-perkara agama atau perkara-perkara ubudiyah, maka kaidah usulnya adalah al-aslu fil ibadati at-tahrim. Maka hukum asal segala sesuatu atau hukum asal peribadatan itu adalah haram. Kalau di dalam konteks ulama yang lain menyebutkan al-aslu fil ibadati al-hadri illa bin nasin. Hukum asal segala sesuatu itu
di dalam perkara ibadah itu terlarang, ya, terlarang al-hadri illa bin nasin, hingga ada nas yang menyatakan bahwa perkara ibadah itu boleh untuk diamalkan. Ya. Jadi kalau dalam konteksnya ibadah, maka perkara-perkara itu haram semuanya, tidak boleh. Al-mana' kalau di dalam konteks para ulama yang lain, al-mana', ya, al-asu fil ibadati al-mana', bahwa itu dilarang. Terus kapan boleh dilakukan? Ketika ada dalil yang memerintahkannya. Nah itu, ya. Jadi bedakan kaidah usul ketika dia di ranah ibadah dan ketika dia di ranah dunia. Bersedekah, wa anfiqu mimma razaqnakum, ada perintahnya. Wa aqimus shalah, ada perintah. Oh, berarti kita boleh untuk melakukan. Dan yang lainnya, baru kita melakukan perkara-perkara ibadah tersebut. Ya, ini kaidah ini sangat penting untuk kita ketahui dan kita pahami. Jangan sampai nanti ada yang mengatakan itu naik pesawat itu bid'ah, dhalalah. Ya, pesawat. Kalau seandainya mau sunnah, benar-benar sunnah, itu naik unta. Ya kamu saja yang naik unta. Ya kalau kamu sampai duluan baru saya naik unta, gitu kan? Seperti itu. Ya tidak jadi masalah. Pesawat itu perkara apa? Perkara dunia saja, bukan tidak ada hubungan dengan perkara ibadah. Nah, dalam hal yang bersifat yang urusan duniawi. Kalau kita katakan dari ujung kepala sampai ujung kaki bid'ah semua kita nih. Ya. Bid'ah perkara baru, betul. Tapi perkara apa? Perkara duniawi. Nah, itu. Misalnya toa. Gak ada jemaah Rasulullah dulu. Ini bid'ah ini. Ini bukan perkara ibadah ini. Ya. Salat toa segala macam. Ibah. Seperti halnya bejana ini. Bejana ini perkara ibah, mubah. Ya, seperti itu. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah yang telah menciptakan bagi kalian di atas muka bumi ini semuanya. Jadi kata ma tersebut, ya ini bukan ma nafiyah atau ma istifhamiyah atau ma nahiyah, tapi ma menunjukkan sesuatu yang sifatnya adalah umum. Walladzi khalaqa lakum, dia Allah Ta'ala alladzi yang khalaqa, menciptakan, lakum bagi kalian. Tapi lam di sini kata para ulama menunjukkan ikhtisas ala jihati al-intifaq. Jadi menunjukkan tentang pemanfaatan manusia itu saja. Ya. Lam lakum, bagi kalian, telah menciptakan bagi kalian. Jadi lam di sini menunjukkan, kalau kata para ulama, ini menunjukkan tentang pemanfaatan itu saja terhadap apa yang telah Allah ciptakan di atas muka bumi. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, semuanya untuk manusia. Ya. Itu dalil pijakannya, surah Al-Baqarah ayat 29. Nah,
Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya hukum asal urusan dunia itu adalah mubah sampai dengan ada dalil yang melarangnya. Ya. Di dalam bab ini terdiri atas 4 bagian. Ya. Terdiri atas 4 bagian. Bagian pertama menggunakan bejana emas, perak dan yang lainnya di dalam bersuci. Jadi bagaimana hukum menggunakan bejana emas, perak dan yang selainnya dalam bersuci. Misal seperti ada ember kita gunakan untuk bersuci, itu hukumnya seperti apa? Atau misalnya bak mandi. Nah, kalau orang-orang kaya itu bathtub gitu ya, bathtub tapi dari emas, saking kayanya. Maka ini penting kita bahas. Boleh tidak mandi di dalam bathtub yang terbuat dari emas atau perak? Ada yang punya bejana dari emas atau perak? Ya, kalau bosan kasih saya ya. Seperti itu. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana kalau ia mandi ataukah orang mandi junub di dalam bejana yang terbuat dari emas atau perak. Sah atau tidak mandinya? Ya. Dan apa hukum-hukum yang berkaitan dengan hal tersebut? Atau misalnya ember, tapi ember itu terbuat dari perak atau emas. Kita mau mengangkat hadas kita, terangkat enggak hadas kita melalui air yang ditampung di dalam bejana atau ember yang terbuat dari emas tersebut? Boleh menggunakan segala macam bejana untuk makan dan minum dan penggunaan lainnya bila ia suci lagi mubah, sekalipun ia mahal, karena ia masih tetap di atas hukum dasar, yaitu mubah, hukum dasarnya. Karena hukum asalnya tadi apa? Ibahah, boleh. Maka kita kalau urusan dunia kita kembalikan ke kaidah itu tadi. Ya. Al-aslu fil asya al-ibahah. Kecuali bejana emas dan perak. Karena sesungguhnya haram. Tapi perhatikan konteks selanjutnya ya. Karena sesungguhnya haram makan dan minum dengan menggunakan keduanya secara khusus. Kalau terfikir haram itu jangan semuanya berarti ini haram, tidak. Nanti penjelasannya, walaupun nanti ada perbedaan pendapat dalam perkara ini. Ya. Tapi nanti ana simpulkan yang rajihnya saja. Karena sesungguhnya haram makan dan minum dengan menggunakan keduanya secara khusus, selain penggunaan yang lain, berdasarkan sabda Nabi SAW, la tashrabu fil aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. La tashrabu, janganlah kalian minum fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah, pada bejana yang terbuat dari adz-dzahab. Adz-dzahab itu adalah emas. Isimnya adz-dzahabu, bukan dhahaba. Kalau dhahaba pergi artinya. Adz-dzahab itu artinya emas. Wal fiddah, janganlah kalian minum di dalam bejana yang terbuat dari emas dan perak.
Wala ta'kulu, dan janganlah kalian makan, ya, fi sihafiha, di dalam kedua bejana tersebut, ya. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena sesungguhnya bejana tersebut, jadi menunjukkan keaniyah itu, ya, bejana-bejana itu bagi mereka di dunia, bagi orang-orang kafir, ya, orang-orang non-muslim, orang-orang kafir di dunia, walakum fil akhirah, dan itu merupakan bejana kalian nanti di akhirat kelak. Ya. Nah, dari dalil ini nanti ada perbedaan pendapat mengenai hukum, ya, penggunaan bejana selain makan dan minum. Nanti ada dalil berikutnya membahas tentang spesifikasi bagaimana makan dan minum boleh tidak menggunakan emas atau perak ini, seperti itu, ya. Jadi para ulama usul fiqh menyimpulkan bahwasannya hukum asal dari larangan, baik yang terdapat di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka hukum asalnya adalah haram, ya. Jadi hukum asal larangan yang terdapat dalam Al-Quran As-Sunnah, hukum asalnya adalah haram. Itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu, ya. Nah, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai hal ini, alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Hadis yang diberikan oleh muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Orang-orang yang minum di bejana perak sejatinya ia menggelegakkan atau mendidihkan api neraka fi batnih, di dalam perut-perut mereka, ya. Itu bagi orang yang menggunakan bejana perak untuk minum. Ya, kalau kita punya tempat minum terbuat dari perak, hati-hati, ya. Tapi nanti bagaimana Ustadz? Misalnya kalau perak itu dikit sekali, nah itu ada pembahasan fikihnya. Nanti kita bahas ini, ya. Kalau sedikit bagaimana? Kalau tambalannya dari perak bagaimana? Seperti itu. Jadi masalah-masalah seperti ini, masalah-masalah yang diatur oleh agama kita. Subhanallah, ya. Ini tidak diatur di dalam agama lain. Agama lain tidak ada. Mau minum aja, mau lapis apa, ya. Ya, mau lapis perak, emas, segala macam, platina sekalipun, ya minum aja mereka. Tapi dalam agama kita ada ketentuan yang harus ditaati. Kalau itu larangan berarti haram kita untuk melakukannya. Karena memang sudah ada penelitian masalah kenapa laki-laki itu tidak boleh memakai emas, ya. Karena ada gelombang-gelombangnya, setelah diteliti akan mempengaruhi daripada kesehatan tubuh laki-laki. Yang dia berbeda dengan perempuan ketika menggunakan perhiasan emas. Tapi harus diketahui bahwasannya perempuan ini ada batas usianya ketika dia menggunakan emas. Saya lupa itu, ya, usia berapa. Ketika sudah tua itu disarankan tidak menggunakan emas lagi di bagian tubuhnya, ya. Tapi ketika masih muda menggunakan perhiasan emas itu diperbolehkan untuk wanita, untuk perempuan. Tapi untuk laki-laki tidak diperkenankan, ya. Ada sesuatu yang butuh penelitian yang mengakibatkan seorang percaya kenapa di dalam agama Allah Ta'ala disyariatkan dengan hal tersebut, kenapa harus dihindari, demikian. Walaupun tidak ada penelitian atau dikatakan kenapa tidak boleh dipakai. Adakah di dalam Al-Quran As-Sunnah disebutkan alasannya demikian, alasannya demikian, alasannya demikian? Tidak disebutkan,
Ya. Maka tidak sedikit orang ilmuwan mereka meneliti yang mereka non muslim, mereka masuk ke dalam agama Islam. Diakibatkan mereka meneliti daripada firman-firman Allah Ta'ala ataupun sabda Nabi SAW di dalam hadisnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis ini adalah dalil yang sahih menetapkan pengharuman makan dan minum dengan menggunakan bejana emas dan perak. Garis bawahi makan dan minum tanpa penggunaan yang lain. Nah, ini di dalam kitab ini penulis memang merojihkan bahwasannya yang dilarang makan dan minum, ya, tanpa penggunaan yang lain. Maka hadis ini menunjukkan bolehnya menggunakan keduanya dalam taharah bersuci. Maka kalau bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, kalau ada bejana dari emas, ya, kita gunakan untuk bersuci, maka hadas itu bisa terangkat. Berarti apa? Wudu kita sah dengan bejana tersebut. Ya. Yang dilarang apa? Yang dilarang makan dan minumnya. Yang dilarang itu bukan selainnya. Walaupun di dalam matan Abu Suja ini pendapat pendapat Imam Syafi'i. Kalau di dalam matan Abu Suja itu ada ya disebutkan la yajuz isti'malu, ya, awanil zahabi wal fiddah. Jadi dilarang untuk menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wa yajuzu isti'malu, ya, ghairihima minal awani, dan boleh untuk menggunakan selain dari kedua bejana ini, maksudnya emas dan perak, di dalam perkara-perkara yang lainnya. Maksudnya apa? Kalau bejana-bejana misalnya dari besi, dari apa, itu boleh. Itu pendapat Imam Syafi'i. Maksudnya apa? Ketika kita bersuci dengan bejana yang terbuat dari perak atau emas, maka dalam mazhab Imam Syafi'i maka itu tidak diperbolehkan juga, sama. Ya. Tapi kita harus mengembalikan lagi ke dalilnya, ya. Karena yang Rasulullah larang itu apa? Apa yang Rasulullah larang? Makan dan minum. Yang Rasulullah SAW itu larang adalah makan dan minum. Wala tashrabu, wala ta'kulu. Sudah jelas tidak di situ? Ini yang dikatakan tafsil, ya. Ya. Al-muktasabu bi'adilati at-tafsil, ya. Sudah perinci. Jadi jangan melebar-lebar kemana-mana. Walaupun kita harus berlegawa dengan pendapat para ulama imam mazhab yang lain, ya. Tapi kita rojihkan di sini sesuai dengan apa yang ditulis di dalam kitab ini adalah bejana emas dan perak yang dilarang itu ketika apa? Ketika makan dan minum saja. Ya. Jadi ketika kita berwudu, ya, ketika kita mandi janabah di situ, maka itu diperbolehkan. Ya. Jadi larangan ini bersifat umum, mencakup bejana emas dan perak murni atau yang disepuh dengan keduanya atau padanya ada bagian dari emas dan perak, ya, maka silakan diperbolehkan, kecuali makan dan minum. Kalau makan tidak boleh kita melalui bejana emas atau perak. Minum juga demikian. Paham, ya? Jadi yang dilarang itu keseluruhannya bejana emas dan perak itu pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bagian yang kedua, hukum menggunakan bejana yang ditambal dengan emas dan perak, ya. Bagaimana kalau bejana tersebut itu hanya tambalan saja, nambalnya dari emas, ya, Masya Allah, ya. Itu udah kaya sekali itu, nambalnya dari emas.
Bila tambalan yang terbuat dari emas, maka haram menggunakan wadah tersebut secara mutlak. Bila tambalan yang terbuat dari emas, maka haram menggunakan wadah tersebut secara mutlak. Karena tercakup di dalam keumuman dalil tadi. Adapun tambalannya terbuat dari perak yang sedikit, kalau emas kan tidak boleh untuk makanan minum, baik itu tambalannya. Jadi berdasarkan dalil tadi, tambalannya secara mutlak tidak diperbolehkan. Adapun bila tambalan terbuat dari perak yang sedikit, maka boleh menggunakan wadah tersebut berdasarkan hadis Anas radhiyallahu an, dia berkata, in kasara qadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattakhadha makana asy-sya'bi silsilatan min fiddah. Tempat minum Rasulullah inkasara, pecah, ya, tempat minum Rasulullah itu pecah, maka beliau merekatkan bagian yang pecah tersebut silsilatan min fiddah, dengan rangkaian apa? Rangkaian fiddah. Al-fiddah itu perak, dengan rangkaian yang terbuat dari perak. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi wadah minum Rasulullah SAW pernah pecah, maka beliau merekatkan bagian yang pecah dengan rangkaian dari perak. Wadah minumnya Rasulullah itu pernah pecah, maka direkatkan dengan rekatan yang terbuat dari perak, maka itu diperbolehkan. Tafadhal. Jadi diperbolehkan untuk perak saja, garis bawahi untuk perak saja. Tapi kalau emas tidak mutlak, maka itu diharamkan. Tapi kalau perak khusus untuk tambalannya saja, maka itu diperbolehkan. Ya, tambalannya sedikit tapi, ya, jangan bejananya tinggal sedikit, tambalannya banyak. Nah, itu juga tidak diperbolehkan, ya. Ya, sudah hancur, ya. Hampir hancur lebur, ya, tapi kebanyakannya perak, maka tidak diperbolehkan. Maksudnya tambahannya sedikit. Misalnya bolong apa? Seperti wadah ini bolongnya sedikit, maka ditambah dengan perak tempat minum, ya. Maka itu diperbolehkan. Baik. Bagian yang ketiga, bejana orang kafir atau perkakas orang-orang kafir. Sering, ya, kita kadang-kadang dapat kiriman apa? Makanan tetangga yang non muslim, ya. Kemudian dapat kiriman apa? Ayam, daging. Boleh nggak kita makan? Hah? Boleh, ya. Baik. Dalilnya apa tuh? Surah Al-Maidah, ya. Sama ada ayat 5. Oh, tidak salah. Surah Al-Maidah ayat 5. Bejana orang kafir. Para ulama mazhab dalam hal ini sepakat tentang kebolehan memakan sembelihan yang halal bagi umat Islam dan ahlul kitab. Kata para ulama, ahlul kitab itu adalah orang Yahudi dan Nasara, orang Nasrani, ahlul kitab, orang Yahudi ahlul kitab. Jadi sepakat kebolehan, ya. Jadi seluruh imam mazhab yang 4 itu membolehkan memakan, ya, daripada makanan yang berasal dari ahlul kitab. Kalau kita diberikan oleh mereka, maka kita boleh makan. Yang berbeda itu adalah syarat kebolehannya yang ditetapkan oleh para ulama. Syaratnya, ada syaratnya, boleh tapi ada syarat. Menurut Hanafiyah, ahlul kitab yang dimaksud ada Yahudi Nasrani. Bila tidak tahu prosesnya, kalau kita tidak tahu proses pembuatan, misalnya apa, bakpao gitu, ya, kita nggak tahu prosesnya, tapi yang memberikannya adalah orang-orang kafir, maka itu mutlak boleh untuk dimakan, untuk makanannya.
dan mejananya boleh untuk digunakan. Ya. Boleh, halal. Tapi kata menurut pendapat daripada Hanafiyah, tapi lebih ahsannya untuk meninggalkannya. Ya, kalau kita ragu, jangan-jangan ini bakpaunya dibuat dari daging babi, ini kayaknya orang suka makan babi, seperti itu. Kalau kita ragu demikian, maka lebih baik ditinggalkan. Ini mazhab Hanafiyah. Ya, seperti itu. Menurut Malikiyah, diperbolehkan memakan sembelihan ahlul kitab asalkan memang dalam rangka makan-makan, bukan dalam rangka ritual daripada acara mereka. Ya. Misalnya ini dalam rangka apa? Misalnya kita dikasih makanan. Ini dalam rangka ini apa? Ulang tahun gitu ya. Ulang tahun dari Tuhan kita gitu. Itu yang dimakan gitu ya. Tuhannya ulang tahun gitu ya. Seperti itu. Jadi ini dilarang. Tidak boleh dimakan. Nah, tapi kalau dalam rangka makan-makan, misalnya diundang sama mereka, ya, sembelihan mereka, tapi bukan dalam rangka untuk acara ritual keagamaan mereka, maka itu diperbolehkan dalam mazhab Malikiyah. Ya. Jadi kata di dalam mazhab Malikiyah itu bahwasannya ini merupakan bukan sesajian. Maka kenapa di dalam sesajian itu tidak boleh kita makan, haram hukumnya. Jadi kalau ada sesajen gitu ya, kita lihat udah mubazir ini ya. Lihat apa? Ada patung-patung banyak sesajiannya, daripada basi itu kita ambil gitu. Lumayan ada ayam bakar seperti itu. Maka itu tidak diperbolehkan. Karena itu sesajian untuk yang mereka anggap sebagai tuhan-tuhan mereka, sesembahan mereka. Ya. Kemudian menurut Syafi'iyah, sembelihan ahlul kitab boleh secara mutlak. Ya. Boleh secara mutlak asalkan tidak disebutkan sembelihannya nama siapapun. Misalnya ini saya sembelih atas nama Isa Al-Masih, Yesus, misalnya seperti itu, maka kita tidak boleh memakannya. Kalau tidak dia menyembelihnya misalnya seperti itu, tidak menyebutkan nama siapapun, maka ini dalam mazhab Syafi'iyah maka ini diperbolehkan. Ya. Dengan nama Trinitas misalnya seperti itu, maka ini tidak diperbolehkan kalau kita tahu, kalau kita mengetahuinya. Kemudian keempat, dalam mazhab Hanabilah, jika sembelihan Allah Ta'ala, jika sembelihannya menyebutkan nama Allah Ta'ala maka boleh. Tapi jikalau menyengaja meninggalkan penyebutan Allah Ta'ala, maka tidak boleh. Ya. Kalau menyebutkan nama Allah Ta'ala tapi menyengaja meninggalkannya, maka dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, maka ini tidak diperbolehkan. Enggak, tidak halal kita makan. Kecuali kembali lagi di dalam pendapat yang pertama dari mazhab Hanafiyah tadi, jikalau kita tidak mengetahui prosesnya. Kalau kita tidak mengetahui prosesnya, maka diperbolehkan. Tapi dalam mazhab Hanafiyah, maka ahsannya adalah meninggalkannya. Ragu-ragu. Ya, anak tetangga kita ini Nasara, banyak sekali anjing. Kadang-kadang anjingnya 3, kadang-kadang berkurang gitu. Kadang-kadang nambah lagi anjingnya anjing baru gitu ya. Seperti itu. Jangan-jangan anjing yang tadi dipotong gitu. Campur ya, wadahnya bercampur dengan masakan yang dia berikan kepada kita. Seperti itu. Maka kalau kita ragu-ragu terhadap hal tersebut, maka jangan kita makan. Diperbolehkan. Tapi secara umum bahwasannya dalam surah Al-Maidah ayat 5, memakan makanan dari sembelihan ahlul kitab maka diperbolehkan. Halal lakum, maka itu halal bagi kalian. Wa ta'amukum halal lahum, dan makanan-makanan kalian itu halal bagi mereka juga. Ya. Seperti itu.
Jadi hukum asalnya bejana-bejana orang-orang kafir adalah halal untuk digunakan, kecuali bila kita tidak mengetahui najisnya. Bila tidak diketahui najisnya, sudah jelaskan tadi ya. Dalam kondisi ini tidak boleh menggunakannya. Yang tidak tahu, maka lebih baiknya tidak menggunakannya. Kecuali apa? Kecuali setelah mencucinya. Berdasarkan hadis Abu Sa'labah Al-Khusyani, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin min ahli kitab, afana'kulu fi aniyatihim?" Qala la ta'kulu fiha illa an la tajidu ghairaha faghsiluha thumma kulu fiha. Jadi aku bertanya ya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melewati suatu kaum ya dari kalangan ahlul kitab. Apakah kami boleh memakan dari bejana mereka? Ya. Apakah kami boleh memakan? Afana'kulu fi aniyatihim. Apabila kami boleh menggunakan bejana-bejana orang-orang kafir tersebut, orang-orang ahlul kitab. Maka Rasulullah menjawab, janganlah kalian makan dengan menggunakan bejana mereka, kecuali kalian tidak mendapatkan selainnya. Ya, maksudnya apa? Ketika bejana itu disajikan dari orang-orang ahlul kitab, kita tidak punya bejana selain itu. Ya, kita tidak punya bejana selain itu, kecuali bila kalian tidak mendapatkan selainnya, maka cucilah ia, kemudian makanlah dengan menggunakannya. Maksudnya apa? Cuci dulu bejana mereka, baru kita gunakan lagi bejana mereka, maka itu diperbolehkan. Ya. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Bila najisnya tidak diketahui, yaitu ketika pemiliknya tidak dikenal, bersinggungan dengan benda-benda najis, babi, anjing dan semacamnya, maka boleh menggunakannya. Ketika pemiliknya tidak dikenal, bersinggungan, maksudnya dia tidak punya anjing, kita mengetahui bahwasannya makanannya seperti halnya ketika beli sayur, ketika ibu-ibu biasa mengetahui ya, beli sayur belinya biasa ya, tempe, ayam segala macam. Maka ketika dia menyajikan kepada kita, maka tidak mengapa ya hal tersebut. Tapi kalau seandainya dia punya seperti tadi ya, punya anjing yang banyak, kadang-kadang kita lihat ada kiriman babi gitu ya, Masya Allah. Dulu anak pernah ketemu sedang naik motor, Masya Allah. Ini sempat anak tegur dulu ya itu ya. Jadi di daerah Mergan itu seperti halnya sapi, jadi babi itu bertingkat-tingkat, Masya Allah. Akhirnya anak pepet mobilan katakan, ini bawa seperti ini tidak minta izin, ini seperti kayak bawa sapi aja seperti itu ya. Orangnya rada-rada marah seperti itu. Yang sudah izin. Jadi pemandangan orang-orang jadi jijik. Jadi sapinya bertingkat-tingkat seperti halnya dia bawa ayam seperti itu. Jadi tapi bawa babi. Ya, Masya Allah ya, seperti itu. Jadi ini yang tidak diperbolehkan. Kalau kita lihat ini tetangga ini sering sekali dapat kiriman babi gitu ya. Berarti hati-hati menggunakan bejana mereka. Ya. Jadi bila najisnya tidak diketahui, yaitu ketika pemiliknya tidak bersinggungan dengan benda-benda najis, maka boleh menggunakannya, karena telah diriwayatkan secara sahih bahwa Nabi SAW dan para sahabat mengambil air wudu dan berwudu dari kantong kulit milik wanita musyrik. Dan karena Allah Ta'ala telah menghalalkan makanan ahlul kitab untuk kita, seperti sudah Anda jelaskan tadi ya. Dan kadang mereka menyuguhkan kepada kita dengan nampan-nampan mereka, berkunjung disuguhkan nampan-nampan mereka, tempat-tempat makan mereka yang kita makan di sana. Sebagaimana seorang hamba saya, orang Yahudi, ya pernah menyuguhkan Rasulullah untuk makan.
ya, makanan dari mereka, yang mereka menyuguhkan roti dan juga lemak, yang mana dalam riwayat tersebut disebutkan lemak yang basi, sudah basi, yang sudah berubah baunya, lalu beliau makan sebagian darinya. Ini sebagian adab, ya, pembelajaran adab dari Rasulullah, bahwasanya sudah disuguhkan tersebut, kalau kita mencium bau nggak enak, jangan kita menyinggung perasaan daripada tetangga kita makan sedikit. Kalau tidak enak, maka jangan sisakan kepada orang lain, yang sehingga mereka makan nanti mereka akan bergumam, ini makan tidak enak. Rasulullah pernah mencontohkan hal itu. Ketika disuguhkan makanan, maka beliau makan semua. Sahabat meminta makan-makan, ya Rasulullah, tidak diberikan oleh Rasulullah. Ketika pulang ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memberikan makanan tadi pada kami? Kami ingin. Apa kata Rasulullah? Jikalau aku berikan kepada kalian, kalian akan mengatakan ini tidak enak segala macam, maka aku habiskan makanan tadi. Ya, itu Rasulullah. Kalau kita kayak orang garam ini, ya, orang sip ini, enakan yang sana, ya, seperti itu. Ini mencela makanan, ya, apalagi menyinggung perasaan orang yang sudah menghidangkan makanan tersebut, dimakan, silakan dimakan. Nah, ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagian keempat, tohara atau bersuci dengan bejana yang terbuat dari kulit bangkai. Kulit bangkai yang sudah disamak itu maksudnya dibersihkan dari sisa daging dan segala macamnya yang berada dalam kulit tersebut, itu namanya disamak dengan bahan-bahan tertentu. Fadhal. Itu namanya disamak. Jadi kulit bangkai yang sudah disamak boleh digunakan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. Jadi sesungguhnya kulit yang sudah dibersihkan atau disamak itu adalah suci. Dan juga karena Nabi SAW pernah melewati bangkai kambing, maka beliau bersabda, halla akhudhu ihabaha fadabahuhu fantafa'u bih faqalu innaha maitatun qala fa innama haruma akluha. Mengapa mereka tidak mengambil kulitnya lalu menyamaknya lalu memanfaatkannya? Orang-orang berkata, iya bangkai. Mengatakan pada Rasulullah, lah ini bangkai ya Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, sesungguhnya yang diharamkan itu adalah memakannya. Yang diharamkan adalah memakannya. Hal ini bila bangkai tersebut berasal dari bangkai hewan yang sembelihannya halal. Maksudnya hewan tersebut adalah hewan yang halal dagingnya ketika dia masih hidup. Ya, ketika dia sudah menjadi bangkai, kan keumuman dalil bahwasanya dia haram, tidak boleh dimakan bangkainya ketika dia mati. Tapi karena dia mati dalam posisi bahwasannya hewan tersebut adalah hewan yang halal untuk dimakan dagingnya, maka kulitnya boleh digunakan. Ya, kulitnya boleh digunakan. Setelah dia apa? Setelah disamak terlebih dahulu. Ya. Jadi misalnya digunakan untuk sepatu, fadhal, misalnya sepatu kambing dari kulit kambing, sepatu dari bangkai kulit sapi, misalnya seperti itu. Ya. Jadi kalau tidak disamak maka tidak halal ya. Jadi harus disamak dulu. Adapun bulunya maka ia suci. Maksudnya bulu bangkai yang halal dimakan saat ia belum menjadi bangkai. Paham ya maksudnya? Hewan sapi, kambing itu kan halal dimakan sebelum dia menjadi bangkai maksud. Ketika dia menjadi bangkai maka bulu-bulunya ini halal. Ya. Tidak dengan bulu-bulu hewan-hewan yang haram dimakan dagingnya. Kalau haram dimakan dagingnya maka tidak boleh digunakan juga bulu-bulunya. Bulunya tidak boleh digunakan dan kulitnya juga tidak boleh digunakan walaupun juga sudah disamak. Kalau untuk hewan-hewan yang dagingnya haram dimakan. Maka hati-hati kalau beli sepatu yang bermerek,
itu ada sepatu yang mereknya Adidas itu ya, itu ada terbuat dari kulit babi. Ya, ada teman dulu yang jualan itu, setelah dicek bahwasannya merek khusus untuk sepatu ini terbuat dari kulit babi dan sudah dicek bahwasannya benar. Nah, ini tidak boleh digunakan. Ya, karena dia terbuat dari kulit babi. Kalau dia terbuat dari kulit sapi maka tafadhol. Tapi kalau terbuat dari kulit babi ataukah bulu-bulunya dari bulu-bulu babi seperti itu, maka tidak diboleh gunakan. Karena kuas, katanya ada kuas dari kulit bulu babi itu ya, maka tidak boleh digunakan. Kalau kita mengetahuinya. Adapun daging bangkai maka ia najis dan haram dimakan, sama firman Allah Taala, illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun. Kecuali daging hewan yang mati, bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu rijsun, kotor. Quran surah Al-An'am ayat 145. Penyamakan dilakukan dengan membersihkan penyakit dan kotoran menempel pada kulit dengan menggunakan bahan-bahan yang dicampurkan ke dalam air seperti garam yang semisalnya, atau dengan daun-daun seperti daun akasia, al-ar'ar, mirip pinus disebutkan dalam kitab ini dan sepertinya. Itu tata cara untuk menyamak. Atau mungkin di sini ada tahu ya cara menyamak dari kulit. Ya. Adapun hewan sembelihan yang tidak dapat menghalalkannya, maka ia tidak suci. Maksudnya sembelihan hewan yang daging yang tidak halal, ya, maka ia tidak suci. Berdasarkan ini maka kulit kucing, hewan yang lebih kecil darinya, tidak suci dengan sama. Ya, walaupun kucing itu ketika dia minum di bejana maka dia halal. Tapi ini masalah interaksinya saja yang dihalalkan. Tapi tetap ya kulitnya tidak bisa digunakan walaupun sudah disamak seperti itu. Karena dagingnya tidak halal untuk dimakan. Walaupun kucing tidak najis, ketika dia jilat-jilat tidak najis. Kulit hewan yang haram dimakan sekalipun ia suci saat hidup, maka ia tidak suci dengan disamak. Ketika dia haram seperti apa? Kulit ular, kulit babi, kulit anjing, ya, maka dia tidak halal. Walaupun dia sudah disamak, maka dia tidak suci. Ya. Walaupun sudah disamak, maka dia tidak suci. Karena apa? Dia diharamkan. Ular, babi, anjing, walaupun sudah disamak ya tetap tidak diperbolehkan. Maka ia tidak suci. Ya. Jadi ringkasnya adalah hewan apapun yang mati. Perhatikan di sini ya di halaman 12 itu ana koreksi sedikit. Ini ada kekeliruan. Jadi hewan apa? Mungkin tidak tahu kalau di dalam ini ya, di dalam kitab yang terbitan yang baru, hewan apapun yang mati sedangkan ia termasuk daging yang halal dimakan, itu ada tulisan tidak di situ. Hah? Sudah tidak ada? Ya, berarti sudah benar, itu revisi. Kalau dalam kitab Anda yang lama ada tulisan tidak. Ya. Jadi hewan apapun yang mati sedangkan ia termasuk yang dagingnya halal dimakan, maka kulitnya dapat disucikan dengan disamak. Karena di sini ditulis dalam kitab Anaya, hewan apapun yang mati sedangkan ia tidak termasuk, ini keliru. Ya. Karena di dalam ana nukil ya, di dalam kitab aslinya memang tidak ada kata tersebut. Wa huwa min ma'kulil lahmi, ya, maka tidak ada lafaz tersebut. Karena lafaz selanjutnya ditulis di situ walaisa min ma'kulil lahm. Nah, laisa bukan. Berarti yang tadi itu bukan laisa, tidak ada laisa, tidak ada kata tidak di situ. Di dalam kitab Ana yang lama ini ya. Jadi hewan apapun yang mati sedangkan ia termasuk yang dagingnya halal dimakan, maka kulitnya dapat disucikan dengan disamak.
Sebaliknya, hewan apapun yang mati sedangkan ia tidak termasuk dagingnya halal untuk dimakan, maka ia tidak suci atau kulitnya tidak dapat disucikan walaupun dia sudah disama, seperti itu. Ya. Jadi ada hewan dia halal dimakan dagingnya. Ya. Kulitnya kita ambil kemudian kita sama, maka dia halal. Tapi kalau ada 9 hewan yang dagingnya tidak halal dimakan, maka kulitnya ketika kita sama, maka ia tidak boleh digunakan. Fadhal. Ya. Itu yang harus kita perhatikan. Dan ini akhir daripada pembahasan kita di dalam bab yang kedua. Ya, selesai sudah. Yang penting kita sudah mengetahui bagaimana hukum-hukum di dalam perkara bejana. Ya. Silakan dimurojaah, kemudian diperhatikan, lalu diamalkan apa yang kita sudah ketahui dari perkara-perkara agama ini. Tafadhal, mungkin 5 menit. Anda persilakan untuk bertanya. Nah. Mungkin pertanyaan ini terlalu awal, Ustaz. Cuma sepertinya kami perlu mendapatkan penjelasan atau pencerahan. Yaitu pertanyaannya, apabila ada satu masalah, kemudian di antara imam atau ulama mazhab itu berbeda, dan kita mengambil satu di antara perbedaan itu, itu sudah dihindarkan atau bagaimana? Nah, Taib, dalam perkara ini, di mana ada yang mengatakan kita hendaklah bermadhab, maka yang anda nukil dari kitab Fiqh Sunnah, bahwasannya tidak diwajibkan untuk bermadhab. Jadi jikalau kita menemukan adanya ikhtilaf, perbedaan dalam suatu pendapat, yang mana pendapat tersebut kita yakini dari salah satu pendapat imam madhab, seperti itu ya Pak ya? Ya. Maka yang lainnya harus berlegawa terhadap hal tersebut. Ya. Yang masih ada pintu ijtihad di dalamnya, maka kita tidak boleh menyalahkan hal tersebut. Ya, tidak boleh gontok-gontokan di dalam hal ini. Kita harus menghormati orang yang berpegang teguh dengan madhabnya, dan juga kita tidak boleh memaksakan daripada pendapat kita. Walaupun pendapat kita itu katakanlah pendapat yang rajih, dan mereka pasti akan mengatakan ini rajih juga menurut pendapat kami, maka ini tidak akan selesai, tidak akan ada ujungnya. Ya. Seperti halnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah sebagai suri tauladan contoh ketika mereka berbeda pendapat, tapi mereka tetap menghormati, dan tidak ada mereka mengatakan hal tersebut yang dilakukan oleh Imam Syafi'i adalah perkara-perkara yang haram, yang sudah keluar daripada usuluddin, keluar dari perkara pokok. Yang ada Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, jikalau engkau tidak berkenan dengan orang yang imam yang melakukan qunut subuh, maka tidak usah bermakmum dengannya. Jikalau engkau dapati ia berkunut subuh, maka engkau kunutlah bersamanya. Seperti itu. Itu sebaliknya. Dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan qunut subuh adalah misalnya apa? Hukumnya sunnah. Maka ketika kita berada di belakang imam yang bermadhab Hambali, ketika tidak kunut maka ikuti, jangan tiba-tiba kunut sendiri. Ini terjadi ya ketika Anda mengimami di sebuah masjid, ya Anda sudah sujud gitu, dia masih kunut subuh. Ya, ini yang tidak dibenarkan. Ya, ini menyelisih syariat Allah Ta'ala. Maka syariat itu mudah. Ya. Maka syariat itu mudah, tidak ada Allah buat syariat itu susah. Yang penting sekarang bagaimana caranya kita untuk berlegawa terhadap perbedaan-perbedaan yang di dalamnya ada ijtihad. Bukan perbedaan-perbedaan yang para ulama
Para imam mazhab yang 4 tidak ada ijtihad di situ. Nah, berarti perkara-perkara yang kita adakan dalam hal ini. Ya. Imam mazhab tidak ada ijtihad dalam hal ini, tapi kita mengatakan ini ijtihad. Ijtihad siapa? Seperti itu. Tapi kalau ini adalah ijtihadnya para ulama yang masyhur, maka kita harus berlegawa dalam hal ini. Ya, untuk menghormati saudara-saudara kita yang lain di dalam meyakini daripada apa yang yakini dari salah satu pendapat dari imam mazhab tersebut. Gitu ya, Bapak. Ya. Cukup ya. Sudah jam 6:04. Insyaallah bermanfaat. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua dan kita diberikan kefaqihan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memahami dinullah, dinul Islam. Dan kita selalu diberikan Allah keistiqomahan di dalam menuntut ilmu, yang mana ilmu ini akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Ta'ala jikalau kita mampu untuk istiqomah dan berkomitmen mengamalkannya. Fanaktafi bihadza nakhtimu bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.